الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini nikmat Allah telah berikan kepada kita sejak bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Fa insyaallah dengan rasa syukur yang terus kita hidupkan dalam diri kita, Allah pun berjanji akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu telah memproklamirkan, jika kalian bersyukur maka pastilah aku akan menambahkan nikmat kepada kalian. Namun jika kalian kufur, sungguh azabku sangatlah pedih. Kedua kalinya tidak lupa kita berselawat salam kepada manusia agung, manusia yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang teladan hidup yang apabila kita meladani hidup beliau, maka Allah akan menyayangi kita, Allah akan memuliakan kita di dunia wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat, ketika kita ingin dicintai oleh Allah, kita harus mencintai, menaati Rasulnya terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukum, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah, tabarakallah. Manfaat salawat kepada beliau. Salawat sebagai salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, hendaknya membasahi lisan kita setiap saat. Tidak hanya bersolawat di dalam solat, dalam tasyahud kita, di luar solat pun kita senantiasa membasahi lisan kita dengan solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah orang yang banyak solawatnya akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun pernah bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah." Manusia yang paling mulia bersamaku kelak di surga di hari kiamat adalah
aktsaruhum alayya salatan, mereka yang paling banyak berselawat kepadaku. Oleh karena itu, mengawali khutbah Jumat yang mulia ini, mari dengan penuh khusyuk dan tawadhu, dengan hati yang penuh berharap syafaat Rasulullah, kita ucapkan salawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya memimbar Jumat yang mulia ini, tidak lupa khatib mengajak diri khatib dan jamaah sekalian untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Apapun yang kita lakukan adalah perintah Allah, apapun yang kita tinggalkan adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasulullah maka laksanakanlah, apapun yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Inilah takwa. Takwa adalah posisi paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemuliaan seseorang tidaklah dilihat dari status sosialnya, tidak pula dilihat dari keadaan mulia menurut pandangan manusia, tetapi posisi seseorang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia posisinya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita tengah berada di tanggal 1 Rabiul Awal, bulan kelahiran manusia agung, teladan hidup manusia, teladan hidup umat akhir zaman. Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita jadikan momentum Rabiul Awal ini untuk merefleksikan rasa cinta kita kepada manusia agung tersebut, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta dalam arti mentaati perintah-perintah Rasulullah dan menjauhi larangan-larangannya. Iman kepada Rasulullah merupakan kewajiban umat Islam. Iman kepada Rasulullah ditunjukkan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Bagaimana Rasulullah di waktu pagi, bagaimana Rasulullah di waktu siang, sore, malam, bahkan 24 jam kehidupan Rasulullah hendaklah senantiasa kita contohi semampu dan sebisa kita. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan kemampuan kita masing-masing. Memang kita tidak akan pernah bisa mencontoh Rasulullah 100%, namun upaya kita, usaha kita untuk mencontoh beliau sesuai kemampuan kita, itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ganda. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah diutus untuk kita umat akhir zaman. Maka apapun keadaan, posisi dan tanggung jawab kita masing-masing, hendaklah kita berkaca dari pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah dengan istrinya, bagaimana Rasulullah dengan keluarganya, bagaimana Rasulullah dengan masyarakatnya, bagaimana Rasulullah dengan prajurit-prajuritnya, bagaimana Rasulullah dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. 100% semuanya telah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang datang dari Rasulullah menjadi teladan dalam kehidupan kita. Tentunya refleksi cinta dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini tidak cukup hanya sekedar lisan, tidak cukup hanya sekedar bersolawat kepada beliau. Namun cinta kepada Rasulullah adalah refleksi, aplikasi, tingkah laku, perbuatan kita, baik dalam urusan ibadah maupun urusan sosial. Hendaknya kita mempelajari bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup bermasyarakat,
dalam hidup berkeluarga, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun Rasul disebut sebagai asyraful anbiya wal mursalin, Rasul nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi Allah yang lain, maka umatnya pun wa khairul umam, sebaik-baik umat adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita lahir hadir di akhir zaman ini menjadi umat Rasulullah. Berapa banyak nabi dan rasul rela ingin menanggalkan derajat kenabiannya, hanya ingin menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar menjadi umatnya Rasulullah. Namun Allah mengatakan, kamu wahai Ibrahim sebagai abul anbiya, kamu wahai Nabi Ibrahim memang tidak menjadi umat akhir zaman, tetapi namamu akan terus disebut sampai akhir zaman. Buktinya dalam tahiyat akhir kita ada istilah sholawat Ibrahimiyah, maka Ibrahim terus disebut namanya dalam sholat kita. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Hadirin sidang umat rahimani wa rahimakumullah, kita patut bersyukur menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita terus berjuang melayakkan diri menjadi umat Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kriteria ciri-ciri umat Rasulullah dalam surah Al-Fatih ayat 29. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah, walladzina ma'ahum, orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang mengikutinya, para umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki identitas ciri khusus. Yang pertama adalah asyidda'u 'alal kuffar. Umat Rasulullah itu tegas terhadap orang-orang kafir. Maksudnya adalah tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh dengan budaya-budaya asing, budaya-budaya di luar Islam, tapi dia tetap berkomitmen memegang teguh jati dirinya sebagai umat Rasulullah, berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis dan sunnah-sunnah beliau dan sunnatul khulafaur rasyidin hingga akhir hayatnya. Yang kedua ciri umat Rasulullah adalah tarahum asyidda walal kuffar ruhama'u bainahum. Ciri umat Rasulullah yang kedua adalah selalu menyambung kasih sayang, silaturahim, menyambung kasih sayang di antara kita, saling peduli satu sama lainnya. Bahwa tetangga sebelah kanan, sebelah kiri, muka belakang rumah kita adalah tetangga yang patut mendapatkan kenyamanan dari perilaku kita. Al-muslimu man salimal muslimina biyadihi wa lisanihi atau kama qala Rasul. Muslim sejati adalah mereka yang orang lain merasa nyaman dengan ucapan lisannya dan perbuatan tangannya. Maka mari kita terus berjuang menjadi umat Rasulullah yang senantiasa membuat orang lain aman, nyaman dari gangguan kita. Lalu yang ketiga, ciri umat Rasulullah dalam ayat tersebut adalah tarahum ruk'an sujada. Mereka senantiasa ruku dan sujud. Mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah berupa salat yang 5 waktu terutama sekali. Bila perlu kita tambah dengan salat-salat sunnah kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah salatmu, terutama salat-salat wusta, dan berdirilah kepada Allah dalam keadaan taat setaat-taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, bahwa umat Rasulullah rajin bekerja. Umat Rasulullah tidak mengharapkan hujan emas dari langit,
tetapi ia bekerja semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki yang halal adalah ibadah. Mencari rezeki yang halal merupakan ibadah yang nilainya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh berpangku tangan. Umat Islam tidak bisa hanya mengharapkan doa, tetapi dia juga harus berikhtiar untuk mencari apa yang dia butuhkan semasa hidupnya di muka bumi ini. Dan yang kelima, ciri umat Muhammad adalah simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tampak di wajah mereka bekas-bekas sujudnya. Maksudnya adalah umat Rasulullah ramah. Umat Rasulullah selalu tegur sapa dengan sesamanya, bahkan dengan orang yang beda agama dengan kita sekalipun kita menampakkan wajah yang ramah. Umat Islam bisa bersahabat dengan siapa saja, bahkan dengan makhluk Allah, hewan, ikut merasakan nyaman dengan hadirnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu Muhammad ke bumi ini kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Tidak hanya manusia, tapi hewan sekalipun menjadi rahmat hadiran Muhammad dan umatnya ke muka bumi ini. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita berharap dengan hadirnya bulan Rabiul Awal, kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau. Kita menumbuhkan semangat kita untuk meniru, meneladani gerak dan langkah baginda Rasulullah di sisa hidup yang Allah amanahkan kepada kita masing-masing. Semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh. Perbanyak istighfar di antara dua khutbah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا رافع الدرجات ويا معطي المسؤولات وارزقنا خير الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك
والعمل الذي يقربنا إلى حبك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك يا الله. اللهم بارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في أهلنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun.
Allah